Eh, Selamat siang semua. Kami dari mahasiswa Telkom University, jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi akan mensosialisasikan universitas dan jurusan kami dengan saya sendiri. Saya akan PPT. Dengan saya dan Manalo dengan NIP 670520037 dengan rekan saya Aldila Putri Sofiana Utami dengan NIM 67052011107. Dan saya sendiri, Fauzana Rundaya, dengan NIM 6705202020. Pertama-tama menampilkan video profiling Mars Telkom University. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, sing-singkan lengan, pasti unggulan dan prestasi. Semua masyarakat hadir mampu sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita, rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggul dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat hadir makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Itu merupakan video Mars Telkom University. Kita mengapa kuliah di Telkom University? Untuk memilih universitas, sekedar untuk memilih tempat kita kuliah saja, tetapi juga memilih tempat yang untuk membekali kita masuk ke dunia kerja. Untuk menemukan hal itu, kita harus mengetahui bagaimana universitas yang akan kita pilih. Untuk adik-adik yang mungkin masih bingung untuk memilih universitas atau belum mengetahui kenapa sih harus Telkom University jadi pilihan untuk kuliah adik-adik. Yang pertama itu ada fasilitas. Telkom University menyediakan fasilitas yang baik bagi mahasiswa demi menunjang proses pembelajaran mengajar. Fasilitas yang memadai merupakan salah satu aspek yang penting untuk
institusi pendidikan. Maka dari itu Telkom University menyediakan fasilitas mengajar yang bisa dibilang banyak, karena disediakan ada gedung kuliah, fasilitas belajar, sarana olahraga, tempat kegiatan, asrama, dan fasilitas belajar seperti open perpustakaan yang sering disebut Telkom University Open Library. Nah, yang kedua itu ada kolaborasi. Telkom University banyak menjalani kerjasama baik dengan universitas dalam negeri maupun luar negeri. Universitas luar negeri yang bekerja sama dengan Telkom University, salah satunya ada Curtin University, Ford's University of Apple Science, dan South Universities, dan masih banyak lagi universitas yang bergensi. Selain itu, Universitas Telkom kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ternama seperti PT Indonesia, Ericsson, Citilink, dan SIG Networks. Ketiga itu ada keunggulan. Nah, Civitas Akademi Telkom mendapat berbagai macam prestasi dalam bidang akademik, yaitu juara 1 konteks robot Asian Pacific Broadcasting di Indonesia yang dikirim ke Asian Pacific. Yang kedua ada first prize in Huawei ICT Competition South Pacific tahun 2018 tahun 2019. Yang ketiga ada juara 2 konteks robot sepak bola Indonesia. Nah, di yang keempat itu ada kewirausahaan. Akademik Telkom University mendapatkan berbagai macam prestasi dalam bidang non-akademik, yaitu pertama ada perusahaan Aruna yang didirikan oleh alumni Telkom University, dan hasil program inkubasi Bandung Technopark berhasil winner on 2019 yang mendapatkan omset 800 US dollar. Yang kedua ada perusahaan Smash yang didirikan oleh alumni sekaligus dosen Telkom, dan hasil program inkubasi berhasil mendapatkan Silver Award Asian Smart Apps Awards di Hong Kong. Yang kelima ada reputasi. Nah, Telkom University merupakan untuk saat ini adalah universitas swasta terbaik nomor 1 di Indonesia dan memiliki akreditas A. Yang keenam ada penghargaan, yaitu yang pertama Ristek Dikti. Telkom University berhasil mendapatkan penghargaan sebagai perguruan tinggi swasta terbaik versi pemeringkatan Dikti tahun 2019. Yang kedua, berdasarkan penilaian Webometric, Telkom University dinobatkan sebagai perguruan tinggi swasta nomor 1 tahun 2019. Yang ketiga ada Widya Padi 2019. Telkom University termasuk ke dalam 3 besar perguruan tinggi dalam penghargaan besar Widya Padi se-Indonesia sebagai perguruan tinggi dengan inovasi terbaik. Slide berikutnya, fakultas yang ada di Telkom University ada 7 yang terdiri dari bidang teknik, seni, manajemen, dan sains terapan. Itu ada Fakultas Teknik Elektro atau sering disebut FTE, Fakultas TKI FRI, Fakultas Informatika, Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, dan Fakultas Industri Kreatif, dan Fakultas Ilmu Terapan. Nah, dari yang ketujuh ini, saya akan menjelaskan tentang Fakultas Ilmu Terapan yang merupakan salah satu dari 7 fakultas di Universitas University. Fakultas Ilmu Terapan merupakan salah satu fokus pada pendidikan vokasi untuk menunjang kompetensi lulusan yang keterampilan serta match-nya dengan kebutuhan industri
maka kurikulum pendidikan vokasi mendesain 60% praktek dan persen teori untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Terapan. Selain itu juga nasional maupun internasional untuk menunjang kreativitas dan kemampuan bermahasiswa, maka fakultas membuat wadah inkubasi melalui dari program FIT atau ekosistem sinkronisasi startup di vokasi yang dibuat oleh Fakultas Ilmu Terapan, yang dimana ada magang dan lomba dan pengabdian masyarakat maupun proyek penelitian di teragnosi ke dalam SKS mata kuliah. Berikut ini adalah jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Terapan. Ada program studi D3 Teknologi Telekomunikasi, D3 Rekayasa Perangkat Lunak, D3 Sistem Informasi Akuntansi, D3 Teknologi Komputer, dan D3 Manajemen Pemasaran, Perhotelan, dan D4 Teknologi Rekayasa Multimedia. Ya, berikut kita akan menampilkan video profil dari Mars D3 Teknologi Telekomunikasi. Nah, berikut video profil Mars dari D3 Teknologi Telekomunikasi. Selanjutnya, apa itu D3 Teknologi Telekomunikasi? Program studi ini memiliki fokus pembelajaran di bidang telekomunikasi dan bukan hanya perihal pemasakan kabel dan komunikasi jaringan sinyal radio saja. Tetapi di sini juga mempelajari berbagai perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi seperti sistem komunikasi seluler dan teknik digital. Selain itu, teknologi telekomunikasi juga mempelajari cara pemerintahan pengolahan, penyaluran, dan penyebaran informasi secara efisien dengan memanfaatkan metode sains dan rekayasa. D3 Teknologi Telekomunikasi di sini memiliki akreditas A yang merupakan jurusan atau prodi yang cukup lama berdiri di kampus Universitas Telkom. Awalnya D3TT berada di bawah Fakultas Teknik Elektro saat kampus masih bernama STT Telkom. Namun semenjak STT Telkom berubah menjadi Telkom University, D3 Teknologi Telekomunikasi berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Terapan atau yang bisa disebut FIT. Selanjutnya. Nah, kenapa harus D3 Teknologi Telekomunikasi? Sebelum itu, mungkin banyak dari kalian yang masih belum begitu mengetahui apa sih teknologi telekomunikasi itu. Nah,
Jurusan ini memiliki fokus pembelajaran di bidang telekomunikasi dan bukan hanya perihal pemasangan kabel dan komunikasi jaringan sinyal radio saja, tetapi di sini juga mempelajari berbagai perkembangan teknologi. Jurusan teknologi telekomunikasi sudah terkenal sejak tahun 90-an ketika zaman telepon rumah sedang berkembang. Dibutuhkan sangat banyak sarjana telekomunikasi untuk membantu pembangunan dan pengembangan negara di bidang telekomunikasi. Di zaman digital sekarang ini, telekomunikasi juga masih sangat dibutuhkan baik di sisi produsen maupun konsumen. Karena itulah jurusan ini sangat sesuai bagi kalian yang tertarik mendalami dunia telekomunikasi dan juga ingin mengembangkan telekomunikasi di Indonesia. Ada juga visi dan misi dari Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi. Yang pertama, visi bidang riset terapan dimaksudkan sebagai bidang ilmu dan keterampilan yang ditekuni untuk dikembangkan dalam konteks pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Kedua, bidang kewirausahaan. Dimaksudkan bahwa program studi sarjana terapan rekayasa teknologi telekomunikasi menyiapkan peserta didiknya untuk mampu mengembangkan diri sebagai teknopreneur yang mandiri. Ketiga, bidang telekomunikasi broadband. Dimaksudkan bahwa program studi sarjana terapan rekayasa teknologi telekomunikasi memfokuskan kajian pada bidang telekomunikasi broadband. Adapun misi, yang pertama menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang teknologi telekomunikasi dan menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan profesionalisme dalam bidang telekomunikasi broadband. Yang kedua, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan teknologi terapan di bidang teknologi telekomunikasi broadband yang diakui oleh industri berstandar internasional. Yang ketiga, menghasilkan karya terapan di bidang teknologi telekomunikasi broadband yang berorientasi pada kebutuhan industri dan masyarakat. Keempat, mengembangkan kerjasama dengan industri dan masyarakat nasional dan internasional. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan untuk menjadi teknopreneur yang mampu mengembangkan usaha secara mandiri. Bagaimana pembelajaran di D3 Teknologi Telekomunikasi? Perumpamaan D3 terdiri dari 40% teori dan 60% praktik atau praktikum. Ilmu yang diajarkan langsung dipraktikkan pada praktikum. Yang diajarkan selama kuliah tidak hanya tentang telekomunikasi, tapi diajarkan juga mata kuliah seperti pemrograman dasar, pemrograman website, pemrograman C++. Selain itu juga diajarkan beberapa pemrograman pada microcontroller dan IoT. Masa tugas akhir kuliah untuk pendidikan vokasi teknologi telekomunikasi hanya 10 SKS, utama pada semester ini. 6 SKS digunakan untuk magang dengan waktu kurang lebih 3-4 bulan, dan 4 SKS digunakan untuk melaksanakan proyek akhir. Beberapa mahasiswa D3 Teknologi Telekomunikasi mengambil tempat magang atau praktik kerja yang sesuai dengan tema proyek akhirnya. Hal ini agar mahasiswa lebih efisien dalam mengerjakan tugas akhir. Nah, selanjutnya ada di sini saya akan mencoba memberitahukan ada laboratorium apa aja sih yang ada di D3 Teknologi Telekomunikasi. Yang pertama itu ada Microcontroller Lab. Laboratorium ini memfasilitasi berbagai macam mata kuliah, baik jurusan teknik komputer ataupun jurusan teknik telekomunikasi yang berkonsentrasi pada materi tentang microcontroller. Lalu ada juga lab mekanikal, yaitu laboratorium yang menyediakan fasilitas untuk menyalurkan dan mengembangkan soft skill maupun hard skill dalam bidang mekanika, catu daya, dan elektronika dasar. Nah, selain itu juga di laboratorium ini biasanya dipakai untuk pengerjaan berbagai tugas besar dan juga proyek akhir mahasiswa, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan pembuatan casing, penyolderan, pengeboran, dan lain sebagainya. Lalu ada
Cellular Communication Lab, yaitu laboratorium yang digunakan untuk keperluan kegiatan praktikum maupun riset mata kuliah sistem komunikasi seluler. Yang keempat ada sistem komunikasi atau Lab Siskom, itu merupakan salah satu laboratorium pada program studi teknik telekomunikasi. Dalam keahlian transmisi dan laboratorium ini diharapkan dapat menunjang materi yang berhubungan dengan perkuliahan sistem komunikasi. Nah, laboratorium ini membahas tentang teknik modulasi dan demodulasi, baik itu analog maupun digital. Lalu setelah Siskom tadi ada juga antena and wireless communication. Lab antena ini berfokus di bidang komunikasi. Salah satu fokusnya di bidangnya itu adalah antena. Laboratorium ini memiliki alat ukur yang lengkap dan pengukuran antena seperti network analyzer, spectrum analyzer, signal generator, dan juga alat ukur lainnya. Lalu ada juga rangkaian listrik elektronika, yaitu tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, praktikum, ataupun pelatihan ilmiah mengenai elektronika. Sedangkan di lab sistem komunikasi optik, itu adalah laboratorium yang menyediakan fasilitas untuk menyalurkan dan mengembangkan soft skill di bidang telekomunikasi, karena menyediakan perangkat-perangkat yang mendukung dalam fiber optik. Ada juga telecommunication network. Nah, ini adalah laboratorium yang biasanya digunakan oleh mahasiswa pada program studi teknik telekomunikasi dengan berbagai mata kuliah seperti jaringan telekomunikasi broadband, jaringan telekomunikasi data, teknik traffic, dan juga jaringan multimedia. Lalu selanjutnya ada Electronic Telecommunication Laboratory, yaitu laboratorium yang menyediakan fasilitas untuk menyalurkan dan mengembangkan soft skill di bidang telekomunikasi, karena menyediakan perangkat-perangkat yang mendukung dalam menganalisa sinyal. Selanjutnya, nah, setelah mengetahui apa itu telekomunikasi, apa saja yang harus dipahami pada jurusan ini, lalu kira-kira lulusannya itu bisa bekerja di bagian apa sih? Yang pertama adalah menjadi wireless engineer, ada juga programmer komputer, supervisor telekomunikasi, manajer sistem komputer dan informasi. Nah, selain keempat itu juga kita bisa menjadi teknisi mekanik radio, operator radio, arsitek jaringan komputer, arsitek sistem komputer, programmer peralatan yang dikontrol komputer numerik, bisa juga menjadi administrator sistem komputer dan jaringan, ada juga yang bisa menjadi arsitek database. Selanjutnya. Nah, bidang-bidang yang berhubungan dengan telekomunikasi ini yaitu operator, dan ada banyak juga company-company yang sudah bekerja sama dengan D3 Teknologi Telekomunikasi seperti Telkomsel, Tri, Axis, XL, Smartfren, Kartu As, Indosat. Di bidang vendor juga banyak, dan di bidang subcon, dan juga di bidang tower provider. Lanjutnya. Nah, selanjutnya untuk adik-adik yang ingin mendaftar, kita bisa lihat di link pendaftaran smbtelkomuniversity.ac.id jalur seleksi. Dan juga yang masih ingin mengetahui
informasi mengenai pendaftarannya kita juga bisa cek di Instagramnya, yaitu Telkom University atau @SMB Telkom. Juga bisa kontak person kepada saya untuk tanya-tanya lebih dalamnya. Nah, mungkin cukup sekian. Apa ada yang bisa ditanyakan, teman adik-adik? Ya, kami dari ini membuka sesi pertanyaan untuk adik-adik. Apabila ada yang ingin ditanyakan seputar universitas dan jurusan, akan langsung saja. Saya ingin bertanya, Kak. Ya, Dek, perkenalkan nama dan asal sekolah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Siregar dari SMK Negeri 2 Garut, jurusan kelistrikan. Saya ingin bertanya, kan saya jurusan kelistrikan, Kak. Apakah saya nyambung jika saya ngelanjut kuliahnya di D3 Teknologi Telekomunikasi? Terima kasih, Kak. Oke, saya akan menjawabnya. Di jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi ini sangat nyambung dengan ada mata kuliah yang nyambung dengan kelistrikan seperti mata kuliah rangkaian listrik, elektromagnetika, dan bengkel elektronika. Di mata kuliah itu kita belajar tentang kelistrikan dan sebagainya. Oh, berarti udah ada basicnya gitu ya, Kak. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Yang ingin bertanya, Saya ingin bertanya. ya, Saudara Aca, perkenalkan nama dan asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan aja pertanyaannya. Maaf Kak, termute. Saya mau bertanya Kak, ke Abang dan Kakak. Menurut Abang dan Kakak, apa perbedaan D3 dengan S1 dan apa peluang kerja lulusan D3 Teknologi Telekomunikasi ini? Terima kasih Kak. Oke, pertanyaan Aceh saya jawab ya. Yang pertama pertanyaannya tadi apa perbedaan diploma dengan sarjana? Sebenarnya perbedaan utamanya itu di masa studinya. Untuk S1 itu kan rata-rata sekarang 4 tahun, sementara diploma 3 tahun. Dan perbedaan yang lainnya itu di program sarjana lebih ke pemahaman teori dan untuk pemecahan masalahnya, sementara di diploma itu kita lebih banyak ke prakteknya dibanding dengan teori, karena yang sudah kita bahas tadi 60% di praktek dan juga 40% di teorinya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah mengenai prospek kerja. Nah, prospek kerja itu sebenarnya sudah saya bahas ya tadi, yaitu menjadi programmer komputer, supervisor telekomunikasi, manajer sistem komputer dan informasi, dan juga masih banyak lainnya. Nah, untuk adik-adik nih yang misalkan suka mengajar juga bisa menjadi dosen telekomunikasi. Apa cukup menjawab, Dek Aca?
cukup terjawab, Kakak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Apa ada yang ingin bertanya lagi dari adik-adik? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, sekian dari sosialisasi kami tentang perkuliahan dan jurusan kami. Apabila dari adik-adik ada yang ingin mandiri ke universitas kami di Telkom University, bisa link pendaftaran yang tertera di sini, dan apabila ingin mencari informasi bisa kunjungi Instagram. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa chat WA Kak Dila putrinya. Sekian dari sosialisasi kami. Terima kasih atas kehadirannya. Kami meminta maaf apabila ada kekurangan saat sosialisasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih adik-adik. Kami tunggu ya di Telkom University, Terima kasih ya. khususnya D3 Teknologi Telekomunikasi. Kami tunggu Makasih ya, kalian. Makasih Kak. Ya, Makasih, Kak. sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Kak. waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat adik-adik.